Seger ya Mas Haji ya. Loh, itu udah di kota Pak? Ya udah dari tadi. Iya nggak enak ini sambil kopi. Ya nggak apa-apa, santai aja, tapi nanti jangan buang sampah sembarangan Mas Haji. Orang saya aja udah habis kok, sampean malah. Nih, pasnya kan buat tempat sampah-sampah kecil. Bagus. Rika pancen jos. Nah, jangan lupa ngopi dulu. Ya, monggo. So atuh. Bawa santai dulu. Kalau yang udah berkeluarga, jangan lupa nyusu. Anaknya maksudnya disusui gitu. Udah habis. Nah ya gitu ya, mohon maaf dulur, ini kita masih dalam perjalanan sambil santai-santai sambil nyebat karena malam hari ini juga sudah larut malam, jadi butuh kehangatan begitu dulur. Gimana? Anak laki nggak ngokok pakai daster. Gini lihat nih, nggak pakai jaket, malah laki kok pakai jaket. Tiis. Nggak, ini saya nggak pakai jaket, aman-aman aja. Kan biasanya kalau orang gemuk itu kan lebih suhunya lebih panasnya lebih tinggi. Wah, nggak gitulah. Ya, buat para sahabat sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Aji tentunya di channel Kumbang Misteri dulu. Pada kesempatan malam hari ini, saya dan Mas Aji itu mendapatkan isyarah menuju ke tempat ini, dan walau alam apa yang terjadi di sini karena beliau atau Eyang Syekh Subakir hanya memberikan petunjuk menuju ke tempat ini. Namun mohon maaf, kata beliau juga tidak boleh disebutkan ataupun diucapkan. Mungkin ini untuk menjaga tradisi ataupun apa yang ada di tempat ini ya Mas Haji ya. Bisa jadi. Nama baik suatu wilayah ini. Iya, menjaga nama baik. Tapi sepertinya nanti panjenengan semua akan mengerti dengan sendirinya. Karena saya sendiri berprasangka di sini seperti ada suatu hal yang sedang berguncang, sedulur. Bukan guncangan di suatu kamar ya. Ini di suatu daerah gitu. Apa? Jangan pikir yang aneh-aneh Mas Haji. Paham, cuman saya simpan di pikiran aja. Pikirannya udah aneh-aneh ini. Kamu yang aneh-aneh malah dari. Ya maklum udah malam Mas Haji. Gitu. Dan alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita berdoa terlebih dahulu supaya hajat-hajat panjenengan semua bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya misi kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar sahabat. Amin Allahumma amin. Silakan Mas Haji dipandu untuk berdoanya. Kenapa harus saya, Hendrik? Kan saya di sini yang paling muda, kamu yang paling tua. Ya kebalik Mas Haji. Ya sampai yang paling tua di sini. Umur udah 32, ngaku aja udah. 17 tahun. Udah. Yuk berdoa. Ya. Bantu doanya Lur, sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Dan karena saya dan Hendrik berkeyakinan Muslim, jadi kita awali doa ini dengan sholawat dan Al-Fatihah ya Hendrik ya. Betul sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabil khusus Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo sedulur, jangan lupa bantu like, bantu share, dan juga bantu subscribe-nya supaya channel Kumbang Misteri bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Ya. Kita sambil
Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Betul sekali. Yuk Mas, kita sambil berjalan Mas Haji. Oh, awas Mas Haji. Allahu Akbar, ya Allah. Gak apa-apa Mas Haji. Gak apa-apa sih. Ya Haji. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Ini kenapa kita tiba-tiba diserang oleh makhluk iblis ini? Hei makhluk, mengapa Anda menyerang kami? Orang kami di sini datang baik-baik, kok tiba-tiba diserang? Maksud Anda ini bagaimana? Oh, ini kita interaksi aja Mas Haji. Iya. Allahu Akbar. Allah. Apakah kalian yang dimaksud Tuhan saya? Maksudnya bagaimana? Tuhan saya berkata bahwa suatu ramalan akan terjadi, yang dimana ramalan itu akan membuat suatu kerusuhan bagi Tuhan kami, mengganggu apa yang Tuhan kami lakukan. Oh, jadi itu maksud dan tujuan Anda menyerang dan menghadang saya dan rekan saya. Dan siapa tuanmu? Haruskah saya memberitahu? Lebih baik ini kesempatan untuk membunuh kalian. Seperti itu. Karena kalian akan mengganggu tujuan Tuhan kami. Sebentar. Kalau boleh saya tahu, apa itu tujuan dari Tuhan kamu? Lancang sekali. Bertanya apa tujuan dari Tuhan kami. Ya Allah. Hai manusia. Lebih baik setan. Kalian saya bunuh. Karena kalian akan menjadi suatu masalah besar bagi Tuhan. Bunuh. Dan memangnya kamu tukang jagal sapi apa? Tukang jagal manusia. Bagaimana? Itu lebih bagus. Jadi kamu sudah mengawasi saya sebelum saya datang dan masuk ke wilayah hutan sini. Nah, dan ramalan itulah benar-benar terjadi. Ramalan. Tidak usah banyak bertanya diri. Seperti itu. Oh, berarti dirimu tidak mau. Mengapa? Diriku sudah menyerang 3 kali berturut-turut. Namun mengapa engkau masih hidup? Jadi dirimu tidak mau diajak bicara baik-baik. Untuk apa? Lantas mengapa dirimu masih hidup? Seharusnya engkau sudah mati. Mati hidup itu urusan yang Maha Kuasa. Nah,
Bukan kamu yang menentukan. Jangan sebut nama itu. Ya Batu Nirjara. Tuanku hanyalah satu. Ya Batu Nirjara, lumpuhkan makhluk Batu ini. Nirjara. Panas sekali. Duduk. Batu Nirjara. Batu Nirjara. Tuan, sepertiga rencana kita akan sirna di hadapan mereka, Tuan. Rencana apa? Menjauhlah. Kau mau mengatakan yang sesungguhnya dengan baik-baik atau saya paksa? Lebih baik saya membungkam mulut saya. Seperti itu. Apa dikatakan, ha? Kalau kau mau mengatakan yang sesungguhnya, akan saya lepas rantai yang ada di lehermu itu. Allah. Baiklah. Namun sepertinya sangat tidak aman jika saya membocorkan informasi. Baiklah. Saya akan mencoba memagari lokasi ini dengan Batu Nirjara agar makhluk-makhluk yang lain yang mungkin sedang mengintai kita tidak akan bisa mendengar pembicaraan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Baiklah, akan kuceritakan. Ya, katakan. Tuan saya saat ini sedang mencoba untuk merebut garis naga sastra. Garis Naga Sastra. Nah, Kepunyaan dari siapa itu? tentu dari Pangeran Cakrabuana. Garis itu bisa melumpuhkan ribuan pasukan hanya dengan sekali tebasan dan bisa membuat luluh manusia kepada bangsa kami. Seperti itu keistimewaan dari Garis Naga Sastra. Dan inilah kesempatan kami, karena pasukan kami sudahlah sangat banyak dan kami sudah mengatur suatu cara untuk melumpuhkan Cakrabuana. Seperti itu. Namun kalian pasti akan mengusik rencana tuanku. Pasti. Oh, jadi ini isyarat kita ke tempat ini loh. Apakah itu sudah cukup? Sebentar, Anda ini makhluk berasal dari mana? Kau ingin mengetahuinya? Jelas, saya ingin tahu. Bila perlu, saya minta identitas dari kamu ini, KTP, SIM, KK, atau paspor atau yang lainnya, biar lebih jelas. Saya tidak memahami hal itu. Dasar bodoh. Berarti bangsa Anda itu ketinggalan zaman.
Jangan meremehkan. Kalianlah bangsa manusia yang sudah termakan zaman karena ulah kami. Tidak semua bangsa manusia itu mengikuti dirimu. Hanya mereka yang mungkin imannya kurang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itulah yang kami incar. Dan nantinya kita juga akan mengingatkan ke semua manusia agar lebih menyadari lagi tentang bangsa-bangsa iblis yang licik sepertimu itu, untuk tetap menjadi musuh kita. Jaga ucapan. Begini saja. Daripada kalian terbunuh oleh Tuhan kami, lebih baik kalian mundur saja. Dan tenang saja, kami tidak akan mengusik kalian. Bukankah itu suatu hal yang bagus? Itu tawaran Anda. Benar. Kalau saya menolak bagaimana? Tunggu saja balasan dari Tuhan kami. Seperti itu. Bagaimana? Saya tetap masih dengan teguh dengan pendirian saya. Saya tetap memaksa dan saya akan ikut campur dalam permasalahan ini bersama rekan saya. Saya tidak peduli apapun itu resikonya. Jika memang kami mati di tempat ini, mungkin ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi takdir saya di tempat ini dengan cara jihad, memberikan informasi kepada bangsa manusia agar tetap untuk memusuhi makhluk-makhluk sepertimu itu. Baiklah. Ibu masih sombong ya, Tuhan, berikanlah saya kekuatan. Tolong jangan angkat tangan kamu itu tinggi-tinggi. Sangat bau ketek itu. Akan kubunuh dirimu sekarang. Oh, seperti itu. Terima kasih, Tuhan. Di mana tuanmu, Pengecut sekali tuanmu itu. Tidak perlu kuberitahu. Hanya segitu kesombonganmu. Mengapa? Justru malah berbalik menyerangku. Ada apa? Loh. Gak bahaya tak? Bagaimana? Lebih baik saya kabur. Silakan. Allah Akbar. Duduk. Allah Akbar. Tuhan, tolonglah saya kembali. Tuhan. Mana suruh muncul tuanmu itu? Tuhan, berikanlah kekuatan bawahanmu ini. Mana tuanmu? Panggil sana, panggil. Mengapa? Pengecut itu tuanmu. Mengapa? Mengapa Tuhan tidak ingin memberikan kekuatan kepada diriku? Kekuatan yang kekal itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya batu reja. Ya. Allah. Mudar apa kowe ha? Ada apa Mas Haji? Tuh, salah satu antek-antek dari musuh Pangeran Cakrabuana nanti. Berarti di sini tempatnya Iya, Pangeran Cakrabuana. iya, tapi untuk lebih tepatnya karena ini saya rasa sangat genting sekali untuk situasinya. Kita Iya, langsung ke arah sana saja. Oh iya, sudah. Cepat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, lagi dan lagi diserang kita Mas Haji. Allahu Akbar. Ya Allah. Ada lagi rupanya Mas Haji. Hei. Wah, udah gak beres ini. Dia ini benar-benar kekeh. Sebenarnya dia balas dendam dengan apa yang kita lakukan kepada salah satu rekannya mungkin. Masih kelompok yang tadi ini. Iya, cuma kita nggak tahu siapa nama tuannya itu. Apa nanti kita korek informasi dari makhluk ini Mas Haji? Iya. Jangan sampai kabur Mas Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Hei, mengapa Anda menyerang kami? Berani-beraninya kau telah memusnahkan salah satu punggawa dari Tuhan. Sebenarnya siapa tuanmu itu? Dari tadi saya bertemu dengan makhluk iblis seperti kalian, jawabannya itu sama. Apakah ingin memberitahu atau saya paksa? Sombong sekali dirimu manusia. Astagfirullah, dikira sombong saya. Lebih baik urungkan niatmu dan pulang kembali. Kau mati di sini. Yang menentukan itu Gusti Allah, hidup atau matinya. Jangan sebut-sebut dia. Lah kenapa? Kenyataannya seperti itu kok. Kenyataannya seperti itu kok. Ya Allah, dia ingin menyerang sepertinya. Astagfirullahaladzim. Apa yang kau pegang itu? Kau bisa lihat. Allah Akbar. Pedang sedulur. Ya Allah ya Rabbi. Pedang itu. Jangan sampai pedangku ini bunuh diri. Memangnya bisa? Coba lakukan saja. Allah Akbar. Mana? Tidak bisa membunuh saya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ini saya hanya menyerang Anda satu kali saja. Bismillah. Wahai batu nirjara, tundukkanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Kenapa pedangku musnah? Diam kau. Mengapa musnah? Karena apa yang kau lakukan itu adalah hal yang negatif. Batu nirjara akan berpotensi untuk menetralkan hal-hal yang negatif. Kenapa bisa seperti
Sudah. Mana semua pusakaku? Oh, jadi engkau sebenarnya memiliki banyak pusaka ya. Tuanku. Tidak akan kedua kalinya. Allahu Akbar. Saya cabut dulu ilmunya. Cabutlah. Wahai batu bicara. Sudah, dirimu tidak akan bisa berkomunikasi dengan tuanmu. Jangan sampai terulang kedua kalinya apa yang sudah dilakukan tadi oleh bangsamu. Kenapa? Ada benteng di sekeliling saya. Emangnya kenapa? Sekarang engkau ingin mati atau ingin memberikan informasi? Jika ingin memberikan informasi, maka akan ada kemudahan bagi Anda ini supaya tidak saya bunuh. Sombong sekali ucapan manusia. Allah, berarti kita sombong lagi. Ya Allah. Bukankah tadi Anda yang sombong, pamer-pamer ilmu, pamer-pamer kekuatan, tetek bengek, apalah itu, silit lah, pedang apa itu? Jangan banyak bicara. Singkirkan benda itu. Baiklah, Singkirkan. akan saya tutup kembali. Tutuplah wahai batu nirjara. Allah Akbar. Sudah. Sekarang beritahu siapa tuanmu dan tujuan untuk merebut keris naga sasra itu untuk apa? Keuntungan apa yang saya dapatkan jika saya memberi informasi itu? Keuntungan apa? Ya, Anda akan bisa hidup, tapi Anda harus bertobat. Itu keuntungannya. Itu sama saja kau memperalatku. Tidak, yang namanya memperalat itu Anda memperbudak bangsa manusia. Itu yang namanya memperalat. Apa alat kelaminmu ini mau saya memperalatkan supaya loyo terus? Kau bicara apa? Mau alat kelaminmu itu saya putusin? Semakin tidak jelas pembicaraanmu ini. Ah, udah. Ini makhluk nggak bisa diajak bercanda, Lur. Ya sudah, beritahu saja. Siapa nama tuanmu? Apa? Beri saya keuntungan dulu. Keuntungan? Apa yang kau inginkan? Baru nanti akan kuberitahu. Sempak saya mau. Masih bersih, masih wangi, masih segel di pakai saya maksudnya. Itu keuntungannya. Gimana? Bicaramu semakin tidak jelas. Ya sudah. Ya sudah, jika dirimu tidak ingin memberitahu secara baik-baik, maka mohon maaf, harus menggunakan cara paksa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu nirjara, Allahu Akbar. Lepaskan usia. Baiklah. Saya akan keluar yang sesungguhnya. Tidak akan saya lepaskan. Sudah, engkau katakan seperti itu. Karena jika engkau berbohong, ya, itu akan membuat Anda ini lebur dengan sendirinya. Bangsat kau manusia, licik sekali.
Oh, bangsa kamu aja licik kok. Ampuni saya manusia. Ampuni saya. Baiklah. Tuanku itu bernama Gandarpa. Gandarpa. Iya. Tujuannya untuk apa? Merebut keris naga sastra milik Pangeran Cakrabuana. Ingin menguasai bangsa manusia. Oh. Banyak lagi. Oh. Cepat lepaskan. Baiklah. Allah Akbar. Oh, seperti itu. Hah? Jadi ada sakut pautnya dengan bangsa manusia ya. Bangsat kau manusia. Ini makhluk masih benar-benar ngotot ya. Boleh juga nyalimu, makhluk. Kenapa diam saja? Saya tidak kuat menahan energi dari pakai jalan. Alah, Ampuni saya manusia. Lepaskan saya. ampun. Dengan apa yang sudah kau lakukan tadi, meminta ampun. Ampuni saya. Hmm. Ya, ini saya tutup lagi. Lepaskan saya. Allahu Akbar. Udah. Jadi, Anda ini ingin bertobat atau ingin tetap kekeh mengikuti junjunganmu itu, Gandarpa? Apa itu bertobat? Saya tidak mengetahui maksud pembicaraan. Bertobat itu adalah menuju ke jalan yang lebih baik, membuka pintu hatimu supaya bisa ke jalan yang benar. Gitu. Apa kau bisa mencontohkannya seperti apa? Mencontohkannya. Tapi tolong jangan kepanasan. Anda harus kuat menahan batu nirjara. Baiklah. Jika Anda ingin mengetahui apa itu keindahan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu nirjara. Allahu Akbar. Lihatlah ke atas langit. Oh. Apa ini? Benar-benar nyata. Itu nyata. Jika Anda bertobat, jadi sudahlah, tidak usah ikut dengan junjunganmu itu, Gandarpa. Akan saya pikirkan terlebih dahulu. Begitu. Baiklah. Tapi akan saya tandai dirimu supaya dirimu tidak bisa berbohong. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, menyerang kau, ha? Hah? Menyerang. Mencari suatu kesempatan dalam kesempitan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi engkau benar-benar tidak ingin bertobat, ha? Cepat katakan. Hah? Engkau masih ikut dengan junjunganmu itu, Gandarpa. Iya. Lepaskan berat sekali. Lepaskan. Oh, tentu tidak. Tidak semudah itu. Karena Manusia. engkau sudah berbohong. Tidak akan. Kesempatan tidak datang dua kali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu nirjara. Bismillah. Allahu Akbar. Mas, mohon mas. Alhamdulillah. Lino apa? Apa keram? Kenapa ini, Dik?
Iya, tadi itu antek-antek dari makhluk iblis, pemimpin mereka. Dan saya udah dapat informasinya nih. Nama iblisnya Gandarpa. Dan dia ingin mencuri keris naga sasra untuk memperbudak bangsa manusia. Ini ada sangkut pautnya dengan bangsa manusia nih. Harus kita selesaikan. Betul kan? Iya ya, kita bergegas ke sana saja yuk. Masya Allah. Subhanallah. Siapa beliau ini? Beliau seperti memegang tasbih dan tongkat apa ya yang di tangan sebelah kirinya? Iya. Masya Allah. Assalamualaikum. Jawab salam kita. Subhanallah. Ada apa sampean ini menghalangi jalan kami? Apakah ada yang ingin sampean berikan informasi kepada kami? Iya, Mas Haji katanya. Iya. Baiklah, silakan. Anda pilih salah satu dari kami. Masya Allah. Mohon maaf, saya berhadapan dengan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah terlebih dahulu. Oh, baik. Oh. Dia menaruh tongkat beliau itu, Lur. Mohon maaf, Bagaimana? sebelumnya saya ingin bertanya. Saya berhadapan dengan siapa ini? Perkenalkan, saya adalah Cakrabuana. Oh, Masya Allah, Pangeran Cakrabuana. Ya, Masya Allah, Lur, kita nggak menyangka bisa ketemu dengan beliau. Bagaimana Pangeran? Apa yang ingin Pangeran sampaikan? tadi saya melihat kalian berdua sedang bertarung melawan Gandarpa. Ya, Salah satu ataupun salah dua bawahannya. betul sekali Pangeran. Masya Allah. Jadi memang benar, Batu Nirjara itu sudah turun di tangan kalian. Iya, Pangeran. Benar sekali apa yang Pangeran bicarakan itu. Saya sungguh terharu karena Batu Nirjara itu jatuh ke tangan manusia dan itu lebih bermanfaat digunakan oleh bangsa manusia. Insya Allah, Pangeran. Jadi kedatangan saya menemui kalian bukan bermaksud untuk mengganggu perjalanan kalian. Iya, Pangeran.
Saya ingin meminta tolong kepada kalian. Keris Naga Sasra. Apakah engkau bisa melihatnya? Masya Allah. Iya, iya. Iya, iya Pangeran. Keris ini sedang diincar oleh makhluk iblis yang tadi saya katakan, Gandharva. Iya Pangeran. Dan kebetulan sekali kalian justru datang ke sini. Itu sudah menjadi suatu keajaiban bagi saya. Masya Allah. Mungkin karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita di tempat ini dan di saat ini, Pangeran. Saya meminta tolong untuk menghentikan Gandharva. Insya Allah. Karena saya sendiri sedang mencoba untuk melindungi keris Naga Sasra yang saya miliki. Iya Pangeran. Insya Allah. Dengan doa yang Pangeran panjatkan beserta penonton setia Keding Family, insya Allah kita akan berusaha menghentikan kejadian yang menimpa di tempat ini, Pangeran. Sungguh benar-benar mulia sekali. Karena Gandharva juga ingin menaklukkan bangsa manusia menggunakan keris Naga Sasra milikku. Iya, Pangeran. Ya Allah. Saya hanya bisa membantu kalian dengan lantaran berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insya Allah. Namun insya Allah kemenangan itu sudah pasti dipegang oleh umat manusia. Insya Allah Pangeran. Selagi kita masih mempunyai iman yang kuat, kalau Allah berkehendak, insya Allah kebaikan-kebaikan di dunia ini dan manusia yang mungkin imannya berkurang akan lebih memantapkan lagi. Bolehkah saya melihat batu dirjara yang kau pegang saat ini? Ya, boleh sekali Pangeran. Ini Pangeran. Masya Allah. Eyang Syekh Subakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun mohon maaf, saya tidak bisa membantu kalian. Akan tetapi, jika kalian membutuhkan pertolongan, insya Allah, dengan sebutkan nama saya, Cakrabuana, insya Allah saya akan membantu kalian melalui
perantara Batu Nirjara. Amin, amin, amin. Insya Allah pangeran. Insya Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Berhati-hatilah, Gandharpa berada di sebelah sana. Baik pangeran. Terima kasih atas petunjuk yang telah pangeran berikan, dan mungkin jika pangeran merasa cukup apa yang sudah disampaikan, dan terima kasih sekali Pangeran Surya Kencana sudah berkenan hadir menemui kami. Dan silakan, jika tidak ada lagi yang ingin pangeran sampaikan, silakan pangeran keluar dari tubuh rekan saya yang pangeran masuki. Baiklah, berhati-hatilah manusia. Terima kasih pangeran. Insya Allah, insya Allah. Oh. Saya mohon pamit. Baik pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Saya sebenarnya naksir itu sama tongkatnya loh. Tongkat apa Mas Haji? Tadi itu kita dihadang sama sosok sakral, Dik. Sosok sakral siapa? Pangeran Cakrabuana. Hah? Iya. Dan saya juga nggak ngeh itu beliau. Subhanallah. Tapi ya mungkin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan kita untuk menemui beliau hari ini. Masya Allah. Seperti itulah. Jadi kita selanjutnya bagaimana Mas Haji? Kita langsung bergegas ke arah sana itu untuk setidaknya menempatkan Gandharpa. Oh iya. Kalau memang dia nggak mau ya terpaksa deh. Iya sih. Kita musnahin aja. Iya, Mas Haji. Iya. Ya, betul ke arah sini. Astagfirullah. Ya Allah. Siap ini. Astagfirullahaladzim Mas. Ini apa yang dimaksud? Gandharpa. Allah. Ya Allah, Mas Haji. Hei makhluk, apa yang sudah engkau lakukan lebih baik hentikanlah. Dampaknya akan berakibat kepada bangsa manusia. Jika engkau memilih bertobat, maka astagfirullahaladzim. Hei, saya belum selesai berbicara. Ya Allah, saya belum selesai berbicara. Tolonglah. Engkau sungguh-sungguh benar-benar menghalang tujuan amalan ribuan tahun yang lalu. Ternyata benar. Apanya? Hah? Harus kubunuh dirimu dengan tanganku sendiri. Jangan sampai engkau melangkahi. Kenapa kalau saya langkai? Sombong sekali. Jadi engkau lebih memilih untuk mati. Urusan hidup dan mati itu hanya hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mengapa? Kau tidak terbunuh. Sudah saya katakan, urusan hidup dan mati manusia itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kau menyebutkan hal. Bukan kau yang menentukan. Tidak usah kau menyebutkan nama itu. Ya Allah ya Rabbi, tunjukkan kuasamu. Ya Allah ya Rabbi, tunjukkan kuasamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Batu Nirjara, lumpuhkanlah Gandarpa ini. Bismillah. Allahu Akbar. Kau bilang tadi saya tidak boleh melewati api. Hah? Menjauh kau. Menjauh kau. Bagaimana bisa? Seharusnya engkau sudah mati. Hanya dengan sekali saja. Itu berlaku untuk orang yang lemah iman. Sebenarnya apa yang kalian pegang? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Tapi tadi saya mendengar Batu Nirjara. Iya. Kau ingin tahu? Pusing sekali. Ketika saya menyebut benda itu. Batu Nirjara. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini. Jauhkan. 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 Ini aja jarak kita masih 1 meter, apalagi kamu saya pegang. Diam kau cecunguk. Percuma saja saya menjalankan rencana saya jika digagalkan dengan mudah dengan Batu Nirjara. Urungkan niatmu dan bertobatlah kepada Sang Maha Kuasa. Baiklah, saya akan bertobat. Saya akan bertobat, tentu. Bagaimana? Saya agak curiga ini sama Gandarpa ini. Saya agak curiga ini dari gerak-geriknya saja. Sepertinya dia ada rencana tersendiri ini. Nah. Baiklah, saya akan bertobat. Namun, jauhkan terlebih dahulu benda itu. Oh, baik. Jadi, apa yang harus saya lakukan untuk bertobat? Untuk bertobat, Ya, ini kesempatan. Seharusnya engkau sudah lengah. seperti itu. Pantas saja tadi gerak-gerikmu itu sangat mencurigakan. Sialan kau manusia. Bagaimana? Cakrabuana. Sialan kau mengirimkan 2 manusia ini ke tempat ini. Bukan beliau yang mengirim kami kemari, tapi ini atas dasar isaroh dari Eyang Syekh Subakir. Subakir. Jadi dia biang keroknya. Apa kau ingin bertemu dengan Eyang Syekh Subakir? Untuk apa?
Lihatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Menjauh kau Subakir. Pergi juga dia. Mungkin takut dengan kekuatan. Sudah lemah. Lihatlah. Masih sombong kau. Subakir pun pergi dengan sendiri. Seperti itu. Lebih baik kalian pergi juga dari sini. Dirimu sudah lemah seperti itu aja masih sombong. Saya nggak yakin kamu ini benar-benar mau bertobat. Kenapa dia turun lagi? Mengapa menjadi sangat banyak? Lihat siapa saja yang ada bersama beliau. Subakir, Sebutkan saja yang dirimu kenal. Sanghyang Nur Cahyaning Niriwana, Sanghyang Gajendra, dan masih banyak lagi. Tidak, saya tidak akan bertobat. Lebih baik saya mati. Apa itu sudah menjadi keputusanmu yang bulat-bulat? Tentu bangsa iblis tidak akan tunduk kepada manusia. Lebih baik saya mati. Seperti itu. Baiklah. Apa sudah dirimu pikirkan secara baik-baik keputusan itu? Ya, ya. Karena kami ingin memberi kesempatanmu. Sekali lagi, saya tegaskan. Lebih baik saya mati. Oh, masih kekeh dengan pendirianmu. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Jauhkan benda itu. Jauhkan. Baiklah saya akan bertobat. Tapi jauhlah terlebih dahulu. Ampuni saya manusia. Omonganmu itu tidak bisa dipercaya. Jauhlah terlebih dahulu. Cepatkan. Mau pergi? Silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Patu Nirjana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dar kowe ha. Drik, bangun Drik, bangun Drik. Bangunin Drik. Drik. Awas. Tangi weh. Ayo mulai samu iki lho. Oh. Bakso, nasi padang, mie ayam, Bakso. pecel lele. Asli. Mana baksonya? Mana bakso? Bakso ya nanti kita kan masih di hutan. Turun dulu. Aduh, tadi saya mimpi makan bakso. Oh. 5 mangkok loh. Astagfirullahaladzim. Iya. Gimana Mas Aci? Alhamdulillah Drik. Ini permasalahan di sini insya Allah sudah kelar. Alhamdulillah. Iya, Ya Allah. alhamdulillah dengan media Patu Nirjana dan semua juga atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala juga Drik tentunya. Masya Allah. Jadi ini udah selesai. Udah Drik. Kita sambil jalan aja kali ya. Iya.
Kalau memang tidak ada petunjuk lain, kita langsung pulang aja deh. Ini udah mendekati jalan pulang Mas Haji. Ini ada tanda pohon kayak gini. Oh iya tadinya. Iya. Masya Allah. Subhanallah. Silau sekali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang. Marilah tujukowo. Mendekat apa Mas Haji? Iya. Kita lebih baik mendekat. Baik, Eyang. Sebentar, Eyang. Sebelumnya, Eyang mengucapkan terima kasih pada kalian karena kalian sudah berhasil membantu salah satu muridku yang bernama Cakrapwana. Eyang sangat berterima kasih karena Krishna Kasasra tidak jatuh kepada makhluk iblis yang benar-benar ingin menguasai bangsa manusia. Eyang senang demi kedatangan kalian berdua telah membantu muridku yang bernama Cakrapwana. Memang benar, janganlah merebut hak makhluk yang lain dengan apa yang iblis itu inginkan, yaitu Krishna Kasasra. Itu bukanlah hak miliknya, namun ia ingin merebutnya secara paksa. Maka dari itu, hindarilah kesyiriman. Dalam Islam melarang segala bentuk kesyiriman, termasuk mengambil hak orang lain. Karena Allah berfirman, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini menegaskan bahwa mengambil sesuatu yang bukan hak kita adalah perbuatan dosa gir. Dan juga, kalian harus takutlah kepada Yang Maha Kuasa. Setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan neraka untuknya dan mengharamkan surga atasnya. Hadis ini memperingatkan betapa berat hukuman bagi orang yang merebut hak orang lain. Lalu, jagalah amanah dan kejujuran. Islam memerintahkan umatnya untuk sikap amanah dan jujur. Merebut hak orang lain menunjukkan kurangnya sifat ini. Dalam Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang menjaga amanah mereka, bertobat dan mengembalikan hak orang itu. Jika pernah merebut hak orang lain, segera bertobat dan kembalikan hak tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengambil hak orang lain, maka hendaklah ia segera mengembalikannya sebelum tiba hari kiamat, di mana tidak ada dinar dan dirham. Dan terakhir, cucuku, hindari fitnah dunia dan akhirat. Merebut hak orang lain tidak hanya menimbulkan kerugian di dunia, tetapi juga mendatangkan dosa yang dapat menjadi penghalang keberuntungan di akhirat kelak. Jadi,
Apa yang sudah kalian lakukan kepada muridku yang bernama Cakrabuana itu adalah hal yang bagus. Jangan sampai Krishna Kesasra itu direbut oleh makhluk iblis yang benar-benar ingin umat manusia menjadi budak iblis tersebut. Alhamdulillah, cucuku. Ternyata cucu-cucu dari Eyang Syekh Supakir benar-benar luar biasa sekali. Namun, kalian tetap jagalah amanah batu nirsira itu. Karena batu nirsira tak bisa untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu, gunakanlah sebaik mungkin untuk kehidupan umat manusia dan yang lain sebagainya. Kumpulkan kemudian bangunlah masjid atau bangunlah suatu panti asuhan atau panti jompo. Insya Allah, dengan amal yang kalian berikan, maka kelak amal-amal kalian akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Eyang sungguh berterima kasih pada kalian. Jika kalian membutuhkan bantuan, Eyang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eyang. Subhanallah. Sungguh luar biasa sekali, Mas Haji. Iya, Eyang Syekh Datuk Kahfi. Nah, yang tadi kita temuin itu muridnya Mas Haji, Pangeran Cakrabuana. Iya, muridnya dari beliau, Eyang Syekh Datuk Kahfi. Subhanallah. Kita bisa ketemu dua tokoh penting dalam satu hari ini, luar biasa. Malam hari ini. Iya. Jadi alhamdulillah sahabat, untuk malam hari ini misi kita sudah selesai. Kita sudah membantu menyelesaikan permasalahan beliau, dan kita diembankan tugas untuk tetap menyebarkan batu nirjara kepada umat manusia. Begitu. Jadi buat para sahabat, bagi yang ingin memaharkan, silahkan lur, nomor HP ada di bawah ya, nomor WA. Nanti kalian bisa bertanya-tanya untuk maharnya dan yang lain sebagainya. Karena untuk pembangunan masjid dulur. Jadi hanya itu ya Mas Haji ya. Saya Hendrik dan juga Mas Haji pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.